Bulan Mei ini gereja saudara memilih tema betapa pentingnya sikap hati. Attitude dengan karakter itu beda. Saya ulangi, karakter dengan sikap hati itu beda. Mana yang lebih dulu? Ayo sekarang kita bahas. Sikap hati dengan karakter, attitude and character. Which one is first? No, attitude. Bangun. Ada alarm bunyi. Orang punya karakter itu karena sikap hatinya. Betul? Karakter itu bisa dibuat-buat. Tapi attitude nggak bisa. Ya, asli. Asli. Itu dari dalam sikap hati itu. Attitude. Oh, ada masalah ini? Nggak dengar? Tolong siapa bagian. Sebentar ya, supaya nggak ada yang tertinggal. Tunggu diurus dulu. Ada alat yang lain? Ya. Nah, saya lanjutkan sebentar. Karakter itu bisa dibuat-buat, betul atau tidak? Loh, saya tanya, betul atau tidak? Sering nggak kita ketemu orang yang pura-pura baik? Betul ya? Orang yang belum kenal dia, begitu kesan pertama ketemu, wih, ini orang baik bener, wih, karakternya luar biasa. Tapi setelah kenal beberapa waktu, maka muncul istilah kita, nah, ketahuan aslinya. Pernah kita ketemu orang model begitu. Nah, karakter itu bisa ditentukan dan teruji karena waktu. Ya. Betul atau salah? Ya. Waktu itu akan membuktikan karakter orang itu asli atau tidak. Tapi kalau attitude, sikap hati, itu sejak pertama kita kenal orang itu langsung tahu attitude-nya itu apa. Saya nggak tahu istilah bahasa Inggris. Saudara pernah dengar kata nggak tahu aturan kamu? Itu bahasa Inggrisnya apa? No manner ya? No manner. Oke, nggak punya aturan. Itu bukan karakter, itu attitude. Betul? Orang yang attitude-nya nggak baik, no manner ya, bisa pura-pura baik ke karakternya. Bisa. Betul? Tapi lagi sekali waktu yang akan menguji. Nah, attitude itu nggak ada kampusnya. Saudara jangan jadi di UPenn ya, jurusan attitude nggak ada. Attitude itu karena pengaruh dari luar. Betul. Ya. Dan biasanya yang mempengaruhi itu papa mama. Beberapa waktu yang lalu itu pertama kali kami suami istri nginap di satu keluarga dengan 2 anak. Ya, 2 laki. Anak pertama umur 7 tahun lebih, sudah sekolah, grade 1. Anak kedua baru umur 3 tahun. Nah, 3 hari kami nginap di rumah itu. Lihat perbedaan kakak adik kandungnya. Anak yang nomor 2 itu menyenangkan sekali attitude-nya. Aduh, ramah. Sampai istri saya heran juga. Ada ya anak sehebat ini, masih 3 tahun loh. Istri saya lagi makan, terus ada satu yang jatuh. Ini anaknya yang 3 tahun, langsung ambil tisu, kasih tante. Wih, luar biasa. Jadi anak kedua itu disukai semua orang.
Kami dalam 3 hari sering pergi dengan mereka. Oh, anak nomor 2 ini baru ketemu orang baru, langsung Om apa kabar, Om Tata apa kabar. Kami makan di restoran, waduh, itu waiternya juga disalami semuanya. Tapi anak nomor 1 ini pemurung, diam, malu. Nah, dalam 3 hari itu kami belajar. Ternyata otomatis papa mama lebih senang ke anak kedua dong, karena selalu dapat pujian dari orang. Nah, di situ saya temui mereka berempat, saya istri saya dengan mereka. Ini dari mana kok bisa ada perbedaan? Saya bilang bisa ada gangguan. Saya langsung bilang, waktu istrimu hamil anak pertama, kamu tinggal dengan orang tuamu ya? Kaget dia. Jadi istrinya masuk ke rumah mertua ya. Dan ekonomimu lagi susah benar. Sekarang tiba-tiba istri ini menangis. Suaminya bingung. Ringkas cerita, suaminya agak tinggi nadanya. Kenapa kamu bilang kalau kamu tertekan di rumah papa mama? Saya bilang stop, jangan marahi sekarang. Ini tekanan. Nah, jadi waktu hamil anak pertama, mama ini penuh struggle. Semuanya tidak nyaman dalam hidup. Nah, apa yang dirasakan mama waktu mengandung, itu yang diterima oleh anak. Maka sejak dalam kandungan, anak ini punya attitude pemalu, pemurung. Kalau dalam istilah psikologis, melankolis. Selalu ke diri sendiri. Self-pity. Kaget papa mamanya untuk tahu. Terus papanya jawab, kalau gitu saya harus buat apa? Pertanyaan bagus. Mulai hari ini 80% waktumu untuk anakmu nomor 1. Karena anakmu nomor 2 nggak perlu kamu banyak, sebab banyak orang sayang dia. Tapi anakmu pertama ini tertekan. Istrinya kembali nangis. Karena ternyata itu yang tersimpan di istrinya. Karena dia lihat suaminya ini kurang waktu untuk anak pertama. Nah, tolong ya papa mama perhatikan. Wah, terjadi suatu revival di keluarga itu. Berapa waktu kemudian istri saya cuma coba telepon. Istrinya jawab, betul, ada perubahan sekarang ini. Nah, saudara, jadi attitude itu tergantung kita bagaimana. Contoh frontal ya. Anak yang sejak kecil suka dibully. Betul? Ya. Dia punya attitude bagaimana? Marah tapi tersimpan. Dia bisa meluapkan. Maka itu hati-hati dengan omongan kita pada anak kecil. Satu kata yang kita keluarkan untuk anak kecil, itu akan membentuk sikapnya ke arah mana. Maka itu papa mama tidak boleh pilih kasih. Setuju? Ya. Papa mama nggak boleh bedakan kasih sayang pada anak-anak. Apalagi kalau papa mama membedakan gini. Kenapa kamu nggak kayak adikmu? Adikmu itu luar biasa loh. Lihat tuh di depan orang. Maksudnya baik. Tapi melukai anak ini enggak? Sangat melukai. Apalagi kita papa mama membandingkan anak kita dengan kasan-kasannya, dengan sepupu-sepupunya. Jangan sekali-kali. Papa malu loh punya anak kayak kamu. Lihat anaknya kokonya mama itu, kok baik-baik.
Ada nggak orang tua membandingkan seperti itu? Ya tanpa disadari. Maksudnya baik, tapi ini melukai. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, maka seperti itu attitude-nya. Mama papa yang suka bentak-bentak. Ada nggak papa mama suka bentak-bentak? Cuma jarak 1 meter. Kalau ngomong kayak orang tuli, boy. Ada nggak papa mama kayak begitu? Nah, anak-anak akan punya sikap hati yang suka bentak dan teriak ke orang lain. Maka itu saya katakan tadi, attitude itu nggak ada kampusnya, nggak bisa kuliah di mana. Itu dari rumah. Nah dari situlah Tuhan Yesus akan dipermuliakan nggak lewat hidup kita, papa mama, dan lewat anak-anak kita. Maka itu bagi adik-adik, anak-anak yang belum menikah, ya siap. Kalau besok menikah, anak-anakmu akan jadi apa? Tergantung papa mamanya. Catat itu baik-baik. Maka itu kalau kita mengharapkan anak-anak kita baik, ya kita harus baik dulu di rumah. Betul? Sikap. Siapa pernah menemukan anak sejak kecil nggak suka papanya? Padahal papanya itu nggak pernah jahatin dia, nggak suka. Nah, pasti ini bukan judge ya, bukan menghakimi. Pasti waktu mamanya hamil anak ini, papanya menyakiti mamanya. Maka timbul rasa si mama nggak suka suaminya, nggak suka papa. Langsung ke anaknya. Itu luar biasa firman Tuhan ini. Maka itu orang banyak berkata karakter anak itu nurun dari orang tua. Salah atau betul? Salah. Kalau karakter anak nurun dari papa mama, sekarang cek yang punya 3 bersaudara atau lebih, dari papa yang sama, mama yang sama, karakter beda atau sama? Beda. Nah ini hanya Alkitab yang bisa menjawab. Sayang waktunya ya, kalau sempat nanti saya akan cerita. Jadi karakter itu akan sampai ke anak yang dalam kandungan sesuai dengan suasana hati mama. Saya beri contoh. Waktu istri pertama hamil, mereka keluarga muda tinggal di suatu kota yang suasana lingkungannya A, begitu misalnya. Istri itu kalau hamil itu banyak masalah enggak? Ya, yang belum pernah hamil saya beritahu supaya tahu. Nah, suami-suami yang nggak pernah hamil harus tahu. Siap ya? Apalagi rumah tangga muda. Setelah saya kumpulkan banyak kasus, banyak suami muda ngeluh istrinya hamil aneh-aneh. Serius ini saya ini cerita padanya. Ada istri hamil yang ngidam suaminya. Pernah tahu nggak ini? Belum, saya pernah tahu nggak itu? Oh, Pak Kebal nggak tahu. Coba cari tahu. Ada pernah tahu? Ada istri hamil yang ngidam suaminya? Oh, yang ngidam suaminya? Iya, yang ngidam. Oh, tadi ngomong apa? Ngidam suaminya. Oh, ngidam. Rapokin suaminya. Ngapain istri ngidam suaminya? Maaf. Yang Ya, ngidam. jadi ada istri hamil yang ngidam suami. Ngidam itu bahasa Inggrisnya apa? Ngidam. Ya. Ada nggak sih bahasa Inggris ngidam itu? Craving. Craving ya? Craving. Kayak craving mau dimakan doang. Ya pokoknya begitulah ya. Gila. Ada istri hamil suaminya yang ngidam. Wah, repotnya luar biasa. Nah, suami-suami yang nggak pernah hamil, Roh Kudus memberi saya hikmat ilustrasi yang luar biasa.
Siapa pernah kelilipan? Nah, bahasa Inggrisnya apa lagi? Kelilipan itu bukan pasir loh masuk ke mata. Kalau pasir luka mata kita, debu. Enak nggak? Ganjal. Nah, siapa pernah susupan? Nah, itu bahasa Jawa lagi. Indonesia nggak ada juga. Kelilipan, susupan itu nggak ada bahasa Indonesia. Tahu terusupan bahasa Inggrisnya apa? Indonesia Itu nggak ada. Itu sesuatu yang halus, benda kayu masuk ke bawah kulit. Iya. Ayo bahasa Inggrisnya apa? Sudah lama di Amerika. Apa? Splinter. Pokoknya begitu. Sprinter. Sprinter. Sudah lama di Amerika, Inggris nggak bisa, Indonesia lupa. Nah, apa? Sprinter gitu ya. Enak nggak? Enggak. Nah, dengar para suami yang istri sedang hamil. Di dalam tubuh istrimu ada benda asing sebesar itu gara-gara kamu. Loh, betul nggak? Dan benda asing ini tiap menit bertambah besar. Ya. Enak nggak tubuh istrimu? Jawab cepat. Ya sudah. Jadi kalau istrimu hamil, jangan ngomel. Nah, saya percaya setelah ini pasti ada istrimu hamil lagi, suami bisa bertobat. Kok gak amin aja? Amin ya. Mas. Apa nih? Remon. Oke. Jadi itu hikmat Tuhan. Maka itu anak-anak kita, attitude atau karakternya akan jadi apa dan bagaimana tergantung kita. Hebat sekali. Kita buka ayat ini. Yohanes 1 ayat 47. Wih, ini keren sekali. Coba langsung bahasa Inggrisnya juga ya. Yohanes 1 47. Ada seorang murid Yesus namanya Nathanael. Wah, kalau saudara belajar tentang dia, pasti setelah ini di PPC banyak anak laki lahir namanya Nathanael. Oke ya. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Ajak Nathanael. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Keren nggak orang bersikap seperti ini? Nggak ada kepalsuan. Bahasa Inggrisnya coba kita lihat. Ini luar biasa. As they approach, Jesus said, now here is genuine son of Israel. Genuine. A man of complete integrity. Ini yang dicari bukan cuma oleh Tuhan. Jawab pertanyaan saya. Saudara betah nggak kumpul orang yang penuh kepalsuan hidupnya? Munafik, enak rasanya. Itu nggak lebih baik kumpul anjing sakit? Ada itu perbandingannya. Betul nggak? Ini orang kok nggak ada jujurnya sama sekali, pura-pura. Wih, complete integrity. A man of complete integrity. A genuine son of Israel. Nah, ini yang Tuhan cari. Orang juga suka kalau punya teman yang nggak ada kepalsuan di hidupnya, nggak ada udang di balik batu, adanya udang di balik rempeyek. Ya, betul begitu. Nah, bagaimana kita bisa punya hati seperti ini? Lagi sekali saya katakan nggak ada sekolahnya. Itu keputusan kita. Attitude kita, sikap hati kita akan bawa kemana? Oh iya, siapa itu? Oh, bukan Eden ya. Oh, Eden ya. Saudara, jadi ini pilihan dalam hidup kita. Nah, sebelum saya uraikan lebih jauh, kita kembali
Jesus said. Coba bahasa Indonesianya. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Tidak ada hal yang lebih indah di hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa di surga dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Selain Tuhan sering bicara tentang kita ini siapa. Betul? Ini serius. Pagi-pagi kalau kita bangun, izinkan Bapa di surga menyelidiki hati kita. Dan dia akan ngomong siapa kita. Malam mau tidur, beri kesempatan Tuhan bicara tentang kita. Hari ini kita itu apa dan siapa. Satu ayat lagi untuk apa yang Yesus katakan. Saya temukan di Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kita lihat. Oh, ayo mulai hari ini semua kita berlomba-lomba mengizinkan Tuhan bicara tentang sesuatu atas hidup kita. Itu menyenangkan. Maksud saya begini. Kalau orang lain ngomong tentang kita, seringkali akurat, benar, atau so-so gitu atau apa. Coba kalau orang lain ngomong tentang kita. Belum tentu. Iya, belum tentu, tergantung. Kalau dia nggak suka kita, tapi suatu hari dia butuh duit kita, dia datang ngomongnya pasti baik-baik. Kurang ajar. Belum maaf. Bisa nggak orang seperti itu? Banget itu ya. Tapi kalau yang ngomong Tuhan tentang kita, salah. Jawab. Kalau yang ngomong itu Tuhan tentang kita, percaya nggak dia nggak basa-basi, nggak mulut manis? Ini dia, lihat ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ini dia. Baca tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Gak usah dibaca. Telah menyatakan. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Apa itu telah menyatakan? Testify? Ya. Mana ada then the people. No. But God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said. Saudara, ini yang harus kita nantikan dalam hidup kita. Tuhan ngomong apa tentang kita? Kita belajar begini. Dalam seminggu, yang namanya manusia bisa berubah sikap gak? Sangat bisa. Nggak usah jauh-jauh. Saudara tinggal di negara yang 4 musim. Musim mana yang paling nyebelin? Dingin. Ya, panas. Ya, ada yang bilang fall. Ya. Sendu terus. Ya. Itulah dia. Cuaca bisa merubah attitude kita. Betul? Siapa percaya uang juga bisa merubah attitude kita? Betul? Maka itu orang yang mata duitan, bahasa Inggrisnya apa? Love of money. Love of money. Money I. Apa lagi? Oke lah, itulah Indonesia ya. Orang yang mata duitan itu kalau ingin tahu blood pressure-nya, nggak usah cari apotek, cari Walmart, atau cari alat apa, periksa saldonya. Lu nggak percaya bilang itu orang mata duitan. Saldonya banyak, tekanan darah normal. Saldo turun, tekanan darah naik. Lu percaya nggak? Saya tanya kok. Nah itu orang mata duitan. Ya. Dan jangan begitu, setuju? Hidup harus dalam kebenaran. Hidup
Hidup ini bukan tergantung apa-apa. Semuanya tergantung Tuhan. Yes. Amin. Dan itu sikap hati kita. Jadi tentang Nathanael dan tentang Daud, ternyata Papa itu memberi pernyataan yang luar biasa. Rindu nggak Tuhan ngomong begitu kepada diri kita masing-masing? Sangat rindu. Salah satu masalah terbesar dalam hidup suami istri, percaya kalau saya katakan, karena attitude. Lu ya atau tidak? Maaf kalau saya pakai kalimat ini. Ada nggak orang yang suka nyebelin kerjaannya? Ada. Ada. Ada apa saya? Loh, kok tertawa kita? Ada atau saya? Beda loh, ada dengan saya. Setuju? Nah, emang itu jangan suka ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri dulu. Nah, jadi suami istri, kalau suatu saat attitude pasangan kita berubah, jangan langsung marah-marah. Periksa dulu. Maaf ya, ini kalimat mudah-mudahan gak menyinggung. Kenapa kalau ada cowok yang suka sensi, attitude-nya nggak enak, itu ngomongan di antara kita, saya nggak tahu di Philadelphia ada nggak? Oh lagi mens dia. Iya. Saya ini ngomong apa sih orang-orang? Ya ngerti nggak maksudnya? Ya. Karena, ayo karena apa? Sensi. Karena sensi itu loh. Dan itu kan wajar, betul? Maka itu para suami belajar juga mengerti istri kita. Oh enggak, amin. Amin. Belajar ngertiin istri kita. Jadi sering-seringlah sabar. Kalau begitu, saya jangan dikeroyok setelahnya. Berarti jadi suami dan jadi istri, siapa harus sering memaklumi siapa? Sama-sama. Enggak jujur, takut istri semua. Ya udah, pokoknya sama tahu lah. Ya udah. Saudara, itulah seninya pernikahan. Amin. Kita saling mengerti, saling mengenal sikap hati dan karakter masing-masing. Itu seru sekali. Maka itu kalau ada anak muda pacaran, ya, yang sudah tua nggak boleh pacaran lagi, istrimu satu, suamimu satu. Ya, saya selalu nasihati begini dengan anak-anak. Kalau kamu punya pacar, jangan cuma satu. Loh, kaget toh. Kalau calon itu satu. Apa bedanya? Beda. Pacar itu belum tentu jadi istri, jadi suami loh. Ya sudah, kenapa marah? Kalau saya katakan pacar silakan banyak, tapi calon harus satu. Kalau Pak Kepala tertawanya begitu nggak enak bener. Oke ya. Ini jawabannya. Makin banyak kita punya teman dekat. Nah, saya ganti pacar itu teman dekat. Makin banyak kita punya teman dekat. Kita ini sedang kuliah psikologi dosen gratis. Dan ngerti nggak maksudnya? Ya. Siapa dosennya? Pasangannya itu. Ya, teman dekat tadi. Saya punya ilustrasi begini. Anak muda ya, anak muda. Atau kita dulu waktu masih muda. Kita punya 5 teman dekat. Yang mau saya sebut pacar, kalau lebih. Dan 5 ini anak tunggal semua. Ya baik, cowok maupun cewek, nggak apa-apa teman dekat. Saudara percaya nggak, 5 orang yang anak tunggal ini akan punya attitude dan karakter yang berbeda. Nomor 1, anak tunggal hidup dengan papa mama yang sayang. Teman dekat yang kedua, anak tunggal tapi single mom, nggak punya papa. Anak tunggal ketiga nggak tinggal dengan papa mama, tinggal dengan nenek, dengan tante, atau di asrama. Ya. Saudara percaya?
karakter attitude-nya 55 beda. Betul. Betul enggak? Iya. Nah, saudara belajar. Bayangkan kalau saudara bisa punya 20 teman dekat. Dan semuanya aneh-aneh. Jangan bilang stres. Jangan. Kalau saudara sering tanya atau pernah ingin tanya, maaf tentang saya. Saya ini, maaf ya, kemuliaan buat Tuhan. Saya ini disuruh ngajar dengan tema apa saja. Saya nggak pernah kesulitan. Karena saya punya 2 sumber bahan. 1 Alkitab. Dan 2 dosen-dosen gratis saya itu. Maka itu makin aneh seseorang. Saya makin suka kumpul. Karena saya mau belajar. Kok ada ya orang seaneh ini? Terutama kan enggak apa. Serius. Saya ingin ketemu keluarganya, orang tuanya. Kenapa kok bisa begini? Suatu kali, ini pertama keluarga yang saya kenal pertama. Keluarga ini saya kenal pertama. Bukan baru kenal keluarga ini gitu. Anaknya 3, cewek, cowok. Ya. Tapi anak-anaknya capek, papa mamanya ribut terus. Nah, pertama kali kami nginep di rumah mereka, anak-anaknya melihat. Rupanya papa mama mereka itu pertama kali anak-anak melihat bisa akrab dekat pada seseorang yang gak kenal, yaitu saya. Nah, waktu itu saya belum menikah. Akhirnya suatu hari setelah berapa kali ketemu nginap di rumahnya, terus anak nomor 2 itu usul, Om, rupanya papa mama ini baru pertama kali kenal orang seperti Om, berani cerita. Terus kenapa? Om kan sudah berapa kali nginap di sini. Om sering tahu nggak mama papa ribut? Iya. Jadi walaupun udah tamu kalau mereka ribut nggak malu juga, waduh. Ribut luar biasa. Nah, karena anaknya minta, saya sudah tahu penyebab utamanya. Akhirnya berlima kumpul, 3 anak, papa mama, 6 dengan saya. Saya cuma ngomong 1 kalimat. Istrinya bilang, ini penyebabnya. Padahal saya nggak kenal. Saya bilang begini, tapi saya tahu karena sering ketemu. Saya bilang kepada istrinya, saya bilang pada anak-anaknya di depan papanya ini, papamu ini produk asrama. Berarti waktu zaman papamu kecil, opa oma itu susah untuk makan. Oh betul. Jadi opa omanya dari pihak papa itu cuma punya 3 anak juga, dan 3-3 masuk asrama. Nah, yang satu ini masuk asrama di Ambarawa, asrama Katolik. Jadi orang yang besar di asrama itu akan jauh lebih mengutamakan teman daripada keluarga. Karena waktu dia susah, keluarga nggak ada. Anak perempuan pertama nangis, langsung peluk papanya, kaget semua kami. Dia minta maaf. Ternyata anak pertama yang perempuan ini kalau marah pada papanya ngomong, kenapa papa lebih berat ke orang luar, ke teman, daripada keluarga sendiri? Nah, ternyata si bapak juga wajahnya itu betul-betul bengong. Dia baru nyadari, kenapa dia nggak lebih membela keluarga, istri, anak-anak. Pokoknya jam berapapun, tengah malam, ada masalah apa, begitu temannya telepon langsung berangkat. Nah itu anak-anak marah. Ngerti nggak saudara? Ya. Maka itu makin banyak kita kumpul orang, kita semua akan jadi psikolog hebat. Karena kita bisa mengenal attitude, karakter orang-orang yang berbeda. Nah, pulang dari sini, suami istri cari tempat berdua makan, ngomong apa adanya. Dulu masa kecilnya bagaimana.
suami yang dari kecil punya keluarga yang akrab, maka dia akan disebut family man. Ngerti nggak kalimat itu? Seorang suami yang begitu hebat pada keluarga. Tapi kalau dia menikah ketemu istri yang keluarganya egoisnya masing-masing, makan nggak ditanya anak ini di rumah, maka dia menikah dengan suami yang begitu hangat dengan keluarga. Ini dua-dua menderita. Betul tidak, saudara? Suami akan nuntut terus istrinya. Kenapa kamu gak sehangat seperti mamaku kepada kami anak-anak? Nah, istri dibanding-bandingkan dengan mertua yang marah dong. Betul tidak? Yang marah istri dibanding-bandingkan dengan mertuanya. Nah, ini masalah. Nah, istri juga risih. Tahu kata risih, Pak? Karena dia nggak bisa sangat seperti suaminya kepada anak-anak. Ngurus rumah semuanya. Itu attitude. Oh, ada banyak hal kita bisa belajar tentang background seseorang itu. Betul. Betul? Nah, terus bagaimana ini? Kalau begitu terus bagaimana? Tetap firman Tuhan jawabannya. Filipi 2 ayat 5. Ayo kita hidupi kebenaran ini, saudara. Maka dunia akan jadi seperti surga. Bisa bahasa Inggris juga ya. Filipi 2 ayat 5. Masih mati. Ada masalah? Oke. Woi, pakai kata aja sudah bagus. Terjemahan apa ini? NLO, New English Translation. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Jadi aman gak kalau semua kita pakai attitude-nya Tuhan Yesus? Dalam bahasa Indonesia, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, kata kuncinya hidup bersama. Hidup bergereja bareng-bareng, hidup dalam komunitas, hidup dalam keluarga bersama. Menaruh apa satu? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau semua kita kembali ke bahasa Inggrisnya tadi, bagus terjemahannya. You should have the same attitude for one another. Nah, kata kuncinya one another. That Christ Jesus had. Kira-kira kalau kita semuanya memiliki attitude yang sama yang Yesus miliki, hidup ini jadi aman, damai tidak? Yes. Banget. Nggak akan ada tersinggung, salah paham, iritasi, macam nggak ada. Karena sikap Yesus itu harus kita miliki dalam hidup. Nah, saudara jangan tanya, di mana dapat sikap hidup Yesus? Lihat Alkitab. Ya, lihat Alkitab. Ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Saya mikir dulu kok tiba-tiba teringat. Oke, saya bacakan, ambilin HP yang ini. Ya, tapi janji ya saudara, kalau ini dibacakan, saudara jangan mikir macam-macam tentang saya. Ya, orang yang nulis ini, kalau saya hitung baru belum sampai 10 kali ketemu. Belum sampai. Tapi dia rajin ngikutin saya live streaming. Saya nggak tahu dia ada atau tidak. Nah, saya lupa suatu hari dia nulis begini. Itu membuat saya kaget. Tapi lagi sekali ya, jangan ngomong tentang saya. Artinya saudara pun bisa melakukan hal yang sama.
Aldo baca sini. Jangan sebut namanya ya. Ditulis kapan itu? Nah, ini mulai sini. Jangan, maaf harus pakai earphone. Belajar membaca. Tunggu, pakai mikrofon nggak? Oh iya. Oke. Pasangin dulu pas dulu. Maaf ya, nanti sekali. Artinya saudara pun bisa. Ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 18 Maret. Ya. Belajar membaca Papa Daniel. Belajar. Membaca di sini. Pelan-pelan kan terjemahkan. Membaca di sini aku artikan sebagai memahami, mengerti, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan. Melakukannya, mengambil tagline Nike, just do it. Bukan just do it uang. Semua hidup Papa yang meliputi apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan dari awal menjadi rekan sekerja Papa sampai detik ini sangatlah bisa dibaca dengan seksama dari segala aspek surat yang terbuka. Seberapa banyak yang bisa kita baca tergantung mau atau tidaknya kita untuk melakukannya. Mungkin termasuk di dalamnya ada asumsi pribadi. Akan tetapi yang kita bahas di sini bukan asumsi karena asumsi sangat besar keliruannya. Pelan-pelan. Kenapa? Cuk, kenapa Cuk? Tiba-tiba hilang. Oh sebentar. Udah belum? Good, lanjutin. Ya tunggu. Dah. Oh sudah. Oh iya. Sinyalnya. Oke. Ya. Papa yang menghidupi, melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan Tuhan, dan itu adalah firman yang menjadi contoh dari bacaan yang bisa plus senang untuk aku pelajari meskipun tidak secara konsisten melakukannya. Membaca hidup Yesus dari manual kehidupan secara langsung tanpa ada contoh nyata manusia yang bisa melakukannya, yang masih hidup sampai saat ini, membuat beberapa atau banyak orang berkata itu adalah cerita fiksi atau dongeng. Akan tetapi buatku secara pribadi, mungkin beberapa orang juga yang bisa mengalaminya langsung melihat hidup Papa Daniel, Yesus benar-benar nyata di hidupku. Bisa kubaca dan benar-benar bisa dan mau untuk terus kubaca, supaya aku bisa belajar dan belajar dan belajar. Gak ada manusia yang sempurna. Setuju dan betul 100%. Tapi firman berkata, goal kita adalah sempurna seperti Yesus. Artinya kita akan masuk dalam proses disempurnakan selama kita mau seperti Yesus. Sekali lagi, membaca hidup Papa sekarang adalah proses yang aku mau jalani. Yesus nyata, firman nyata, didengar, dilihat, diraba, dirasa, dikecap. Thank you Papa. Salah satu hadiah dari Papa Yahweh adalah belajar terus membaca hidup Papa Daniel. Terus, tambah. Note tambahan. Membaca hidup Papa bukan sebagai fans atau pengagum belaka, akan tetapi layaknya seorang anak kepada papanya. Kalau aku besar nanti ingin menjadi seperti papaku. Kalau aku menikah nanti aku ingin memiliki suami seperti papaku. Aku bangga memiliki papa seperti papaku. Inilah goal nyata dari membaca hidup seorang Papa Daniel. Thank you Papa Yahweh buat kisah nyata dalam membaca Papa Daniel. Tepuk tangan buat Aldo. Nah, lagi sekali saya katakan, jangan bicara tentang saya kalau saya bacakan. Percaya saudara pun bisa? Amen. Loh, nggak percaya. Asal pulang dari kebaktian ini, Filipi 2 ayat 5 jadi bagian. Lu nggak amin? Bisa? Yes. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Gimana caranya? Baca hidup Yesus.
1 Petrus 2 ayat 21. Ini juga nih. Di penjara Porong, Jawa Timur. Dia divonis dengan tidak adil Apa finish nih? karena dikorbankan oleh seorang pejabat provinsi Jawa Timur. Klik finish. Mati. Wah, Setelah itu kok. secara manusia dia protes. Dia itu Iya. doktor kimia lulusan Balik Jepang. Facebook. Di dalam ketidakadilan dia rasakan, Cari di Facebooknya. justru Tuhan menemui dia di penjara. Apa yang Tuhan buat lewat hidupnya? Ini attitude. Ternyata ilmu yang dia pelajari di Jepang sampai punya gelar doktor kimia itu dipraktekkan di penjara Porong. Dia memproduksi tahu yang tidak pakai cuka, tapi pakai air laut dalam, Itu endit. namanya nigarin. Dan ini luar biasa, ini tahu sehat. Hampir semua rumah sakit di Jawa Timur pakai tahunya Pak Nelson ini karena sehat, nggak pakai cuka. Nelson, IG-mu apa ya? Coba bisa dicari. Nelson, IG. Ini kan mati di dalam. Mati. Ya. Oh, dihack orang. Oh, belum. Masih tahu nigarin juga. IG-nya tahu organik nigarin. Sekarang penjara Porong ini satu-satunya penjara di Indonesia. Di Indonesia itu ada 500 sekian penjara. Oke. Nah sekarang satu-satunya penjara di Indonesia yang ada pabrik tahunya itu cuma di Porong. Dan pemerintah menyediakan alat-alat yang canggih untuk buat pabrik tahu. Tahun depan 2024 setelah Nelson, vonismu berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun. Juli 2024. Jadi bebas Juli 2024. Ya, 10 tahun di penjara. Tanpa dia salah karena dia dikorban. Tapi jadi berkat. Bukan itu tangan. Dia mengampuni atasannya sendiri loh yang menjebloskan dia ke penjara. Dan dia jadi berkat luar biasa. Nah itulah attitude. Yusuf punya attitude yang hebat. Ya. Difitnah kakak-kakaknya, dia mengampuni. Dikerjai istri Potifar, fatal. Dia divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh naik banding, mati. Tapi attitude-nya luar biasa, mengampuni. Maka itu Tuhan meninggikan Yusuf luar biasa. Oke, kita lihat ayat ini. 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah siapa? Kamu, saya, kamu lagi. Wah, diajakmu. Ulangi. Sebab untuk itulah saya dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk saya dan telah meninggalkan teladan bagi saya supaya saya mengikuti jejaknya. Ya sudah, ayo pulang. Amin. Itu dulu baru pulang sama Mimi. Ya, oke. For to this you were called, since Christ also suffered for you, leaving an example for you, for us to follow in His steps. Percaya kalau ayat ini kita hidupi, pasti attitude Yesus akan ada di hidup kita. Suka mengampuni. Amin. Salah.
yang betul selalu mengampuni. Kalau cuma suka, bisa nggak suka suatu hari. Betul? Kalau selalu suka nggak suka, ayo teruskan. Ia mengampuni. Itu attitude Yesus, sikap hidupnya. Tuhan Yesus pelit atau tidak? Ulangi, Tuhan Yesus pelit atau tidak? Tidak. Lah kita? Aduh, udah. Ya berubah gitu maksudnya. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya ketahuan. Jadi mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bisa memiliki hati seperti Nathanael. Apa tadi artinya? Genuine, ya, complete integrity. Tidak ada kepalsuan. Wah, hidup seperti itu luar biasa. Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati. Amin. Latih diri kita mulai hari ini punya attitude yang benar. Tepuk tangan buat gembala saudara yang memiliki tema bulan ini. Yang di rumah belajar baik-baik. Yang di Indonesia tidur dulu, nanti jam 4 subuh ketemu lagi ya. Kan jam 5 sore ada di Nation Worship Center. Tuhan memberkati kita semuanya. Pastor Aldo, silakan. Ya, ini sungguh-sungguh luar biasa.